saja kebijakan utama yang terapkan di Dinas Koperasi dan Sumber Daya Manusia. Kalau nomor satu pada kan pembinaannya itu kan pembinaan pegawai itu kan berjenjang tuh. Jadi kami di OPD Dinas Koperasi itu melalui pengusulan setiap tahunnya. Biasanya kan di akhir tahun itu ada permintaan dari BKD apa aja yang dibutuhkan. Nanti BKD nanti berkoordinasi dengan PSDM. Nanti dari situlah kalau anggaran mereka tercukupi di situ, ada mungkin pelatihan nanti yang diminta di OPD itu nanti dikirim ke OPD yang meminta itu untuk mengirimkan pesertanya, baik itu yang teknis ataupun yang umum. Itu setiap tahun. Kalau pengembangan karir, kalau yang kedua apa jenis program pengembangan karir yang ditawarkan oleh Dinas Koperasi dan UKM karyawannya, pengembangan karir kan itu berapa tuh? Bersifat pelakunya kinerja ya, dan juga pangkat. Kalau karir biasanya kalau sarjana ini kan di Goa, ini berkarir di Soetar sampai di 3C. Di 3C kalau layak untuk dipromosikan sebagai, kalau dulunya itu eselon 6P, disitulah yang bisa dipromosikan di eselon 6P. Kalau kini di undang-undang baru kan eselon 6P tidak ada ya, itu jabatan fungsional tertentu. Nah disitulah bisa karirnya mulai berkarir di jenjang jabatan. Hendaknya bisa di 3D, 3P itu pun di akhir 3P, misalnya 1 tahunnya di jabatannya adalah di DNN dan 3C. Itu pantasnya secara hierarki di kepangkatannya. Tapi kecuali ada yang khusus lah. Mungkin kalau kini ada aturan baru, untuk kinerja baik sekali selama 2 tahun, ini akan bisa diperlukan untuk punya jabatan meskipun pangkatnya tidak di pangkat minimal. Yang ketiga, bagaimana cara Dinas Koperasi menangani karyawan yang tidak memenuhi standar kinerja? Biasanya kalau yang tidak memenuhi standar kinerja itu kan memang tadi yang istilahnya SDM kurang, yang butuh pengembangan, kan itu dengan pengusulan apa yang mereka butuhkan dalam untuk supaya kinerjanya terpenuhi. Memang ada juga yang standar kinerja, nanti mungkin ada teguran karena kinerja baik, ataupun nanti kalau dulunya DP3, kalau kini laporan kinerjanya namanya, nanti di situ kan nilainya rendah, berkaitan nanti itu penerimaan tundanya. Jadi penerimaan tunda nanti mungkin kalau standarnya minimum 300 mungkin bisa jadi 500 ya. Jadi kinerja itu nanti kinerja kurang nanti di situ. Tapi kalau memang kinerjanya berkurangnya karena kurangnya pengetahuannya, itulah kaitan yang nomor 1 tadi. Nanti kita akan usulkan apa yang mereka butuhkan. Mungkin dia tidak bisa kinerja baik karena ilmunya atau SDM untuk di bidang itu kurang. Karena nanti di kepegawaian di kinerja pegawai itu kan ada rotasi, mungkinnya dipindahkan ke situnya nak memahami kan. Bisa aja di situ. Yang keempat, direkam jadi, direkam. Oh iya Pak. Tapi boleh kami yang nanya pertanyaannya Pak? Hah? Kami bacakan pertanyaannya habis itu Bapak. Ada Pak. Pertanyaan keempat lagi 4. Kemudian bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang pembinaan sumber daya manusia yang telah dilaksanakan di Dinas Koperasi dan UKM? Kalau sampai sekarang rasanya kalau dibilang sudah baik, memang ada kecenderungan baik Pak, karena ada keterbatasan dana dari langkah-langkah kita untuk meningkatkan SDM, karena kita berkaitan dengan di SDM yang paling rendah. Jadi kalau mereka punya dana terbatas, kita yang bersifat teknis di sini juga terbatas, jadi tidak semua kebutuhan untuk peningkatan pembinaan itu dapat dilaksanakan. Jadi karena keterbatasan dari APBD kita juga di PPSDM juga begitu, karena dia harus beberapa OPD juga. Paling 1 tahun kita mungkin 1 bidang teknis itu mungkin 1 orang 2 orang yang bisa dikirim.
Jadi tidak semua bisa difasilitasi. Tapi ada kan Pak? Ada. Ya, Kemudian apa saja kriteria yang digunakan dari Dinas Koperasi dan UKM ini untuk mengevaluasi kinerja karyawan yang ada di sini? Kalau sekarang kan ada pengukuran kinerja itu ada sekali per triwulan. Jadi di triwulan itu nampak nilai kinerja pegawai itu. Jadi dari situ kita dapat menilai mereka bagaimana kinerja mereka, bagaimana untuk peningkatan kerja. Dari situ kita bisa evaluasi. Karena ada penilaian sekarang itu kalau dulunya yang namanya di P3 itu kan sekali setahun. Sekarang ada per triwulan. Jadi satu triwulan nampak kinerjanya semesteran, triwulan 3, semester 2. Jadi dari sana kita bisa evaluasi. Siapa yang mengisi kinerja, yang mengevaluasi kinerja itu biasanya? Untuk pengisian itu mulai dari staf yang bertanggung jawab, nanti kan dari staf nanti ada eselon 4-nya. Jadi dari staf mengajukan laporan kinerjanya, di-approve di eselon 4-nya, kemudian disahkan di eselon 3-nya. Itu juga kalau eselon 4 ya, isi eselon 4 di-approve di eselon 3-nya, kami mengesahkannya kepada dinas. Jadi ada jenjangan tingkatan untuk penilaiannya. Kemudian bagaimana tahapan pembinaan pegawai Dinas Koperasi dan UKM dalam meningkatkan kualitas pelayanan? Biasanya kalau yang bersifat pelayanan ini kita kan butuh mereka dalam yang di bidang teknis. Jadi kita kalau mereka kurangnya, nanti kita bisa kalau ada dari kementerian, dari peraturan apa-apa dalam peningkatan kualitas pelayanan, misalnya di perkoperasian, pendirian koperasi, ada aturan-aturan baru segala macam. Biasanya kan ada sosialisasi dari kementerian atau kita sendiri yang langsung nanti berkoordinasi dengan kementerian, ataupun nanti kalau di bidang kepegawaian kita langsung koordinasi dengan IKD. Apa saja tantangan dan hambatan yang terdapat dalam pelatihan pembinaan kinerja pegawai di Dinas Koperasi dan UKM agar berkembang, Pak? Apa tuh hambatan? Kalau hambatannya tadi kan bukan dari kita sudah dari anggaran Dana. provinsi yang agak lulus, kita masih berharap dari pusat. Mungkin dari yang kita harapkan itu mungkin tidak semua terpenuhi. Mungkin juga kita karena ada sharing dengan kementerian juga sering juga mengadakan ada khusus untuk pembinaan aparaturnya, ada juga selain masyarakat. Kalau koperasi kan masyarakat itu dengan aparaturnya. Aparaturnya bisa kegiatannya bisa juga untuk menghilangkan ya kekurangan alokasi dana kita di daerah. Menurut Bapak, apakah perlu dilakukan pembinaan terhadap kinerja pegawai di Dinas Koperasi dan UKM ini, Pak? Kalau saat sekarang sangat perlu, karena kalau kita lihat apalagi koperasi UKM ini kan teknis. Kalau ilmunya, kalau dulu ada namanya AKOP, Akademi Koperasi Khusus untuk Koperasi ya. Kalau sekarang kan ilmunya udah umum sifatnya. Kalau akuntansi apa Manajemen. Pembangunan. Jadi kita kan susah ada teknisnya. Tapi kita berharap memang ada sifatnya, karena bersifat teknis, baik itu akuntansinya, akuntansi koperasi kan berbeda dengan akuntansi. Jadi memang kita berharap ada nanti pelatihan teknis yang bersifat ya khusus lah. Karena UKM juga kita lihat pembukaannya kan pembukaan sederhana semua. Jadi kita selama ini kalau kita melibatkan akademisi, kita kan juga ada balainya itu, pelatihan khusus untuk apa? Untuk gerakan masyarakatnya. Kita libatkan perguruan tinggi, rupanya dia kan tidak matching dengan yang dikerjakan oleh koperasi. Kayak gitu, pembukaan koperasi itu tidak sama dengan akuntansi di lembaga atau di swasta. Dia ada pembukaan khususnya. Itu yang sekarang yang susah kita mempertemukan antara pembukaan koperasi dengan pembukaan umum. Jadi makanya koperasi kita terseok-seok karena SDM kita, kalau kita sekarang SDM kita kan susah umum semuanya. Jadi
memang perlu langkah kita untuk kemana peningkatan apa tadi kinerja pegawai tersebut. Memang kita betul-betul. Selanjutnya, bagaimana peran instansi Dinas Koperasi dan UKM dalam membina pegawai agar teamwork saat memberikan pelayanan terhadap publik, Pak? Kalau pembinaan teamworknya kita kalau baik itu ke daerah ataupun kita pelaksanaan di sini untuk pelayanan, kita biasanya kan itu memang untuk teamwork, baik itu pembinaan ke daerah. Paling-paling kita kalau di koperasi kita pasti bawa teknis untuk peraturan perundang-undangannya, untuk pengembangannya. Jadi tidak ada yang tim di sini yang ke lapangan itu ya membawa satu misi gitu. Jadi mereka tetap kerja bagaimana koperasi itu dari segi organisasinya, dari pembukuannya, dari pengembangannya. Jadi setiap tim yang ke daerah itu pasti punya spesifikasi khusus. Gitu juga dengan UKM. Karena UKM ada pengembangan UKM-nya, bagaimana cara pembukuannya, bagaimana pemasarannya. Jadi tim itu tetap kita kirim untuk mendapatkan hasil kerja yang baik. Selanjutnya, metode apa yang dilakukan di Dinas Koperasi dan UKM dalam melakukan analisis kebutuhan karyawan terhadap pelatihan pembinaan kinerja pegawainya? Biasanya kami kan melihat dari bidang. Contohnya kita di sekretariat, di mana kelemahan kita. Kita kan lihat pelaporan, mana pelaporan kita, di mana kelemahan kita. Apakah dari segi analisis kebutuhan pelatihan pegawai atau terhadap pelaporan di sini kan barang di negara, barang di daerah. Jadi pembukuannya sudah benar atau segala macam. Dari situ kita analisis nanti apakah pelatihan berapa dibutuhkan nanti. Apakah secara aplikasinya, apa pengetahuan tentang barangnya, itu juga dengan keuangan. Bagaimana akuntansinya berbasis kas, aktual segala macam itu. Jadi kita lihat berbidang, karena gini di sini kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan PTD. Jadi di sana kita lihat apa kebutuhan mereka itu. Itu ada di perkoperasian, apakah di peraturan perundang-undangannya atau pembentukan organisasinya. Berarti disesuaikan dengan bidangnya, Pak? Ya, disesuaikan bidang. Karena di sini ada bidang pemberdayaan koperasi, bidang Banyak lah. Ya banyak. Pak Boy, yang di kelembagaan ya, kelembagaan, pengawasan, UKM, sama PTD kelebihan pelatihan. Jadi mereka nanti kita sesuaikan dengan itu. Baik Pak, selanjutnya mungkin Bapak bisa menjelaskan visi dan misi Dinas Koperasi dan UKM ini yang terkait dengan pembinaan sumber daya manusia, Pak. Kalau visi misi kita nggak tersendiri, karena memang dari tahun berapa itu kita Dinas dalam PD ini satu visi dengan gubernur. Oh, jadi kita juga mengikuti itu aja lagi. Ya Pak. Baik. Selanjutnya, strategi apa yang diterapkan oleh Dinas Koperasi dan UKM dalam mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi karyawan? Yang tadi sama dengan Anda kan? Yang di yang itu dia metode iya. strategi itu aja. Jadi strategi kita juga kalau kita tidak terpenuhi di BPSDM yang istilahnya OPD yang khusus untuk pengembangan SDM di koperasi, kita itu makanya kita anggarkan di APBD kita tersendiri. Nanti kalau ada di lembaga lain yang sesuai dengan kita ikut sertakan anggaran kita untuk pelatihan. Begitu juga dengan di kementerian juga kita kejar mereka menyatakan apa, biasanya kita jemput bola ke Jakarta itu mengembang karir untuk pembinaan SDM apa ada coba bawa ke Sumbar. Jadi kita juga negosiasi dengan kementerian supaya ada pembinaan yang mereka adakan di sini, karena biasanya kayak gitu kementerian itu mereka karena kita
bagaimanapun karena ada kementeriannya kan tidak terlepas dulu kan otonomi bukan artinya pusat lepas, tapi kita ya harus ngobrol lah kita apa kebutuhan kita kayak pengawasan kita ada di sini JPPSDM tidak ada khusus untuk pengawasan, kita minta ke pusat mereka ada pengawasan, kita kumpulkan yang untuk provinsi, kabupaten kota, cukup kotanya kita minta katakan di sini. Selanjutnya Pak, sebagai karyawan, apa saran dari Bapak untuk meningkatkan efektivitas program pembinaan SDM di dinas ini Pak? Sebetulnya polanya rekrutmen ya. Kalau kita lihat sekarang rekrutmen kita hanya bersifat umum karena kita kan bersifat teknis. Jadi kita berharap nanti setelah rekrutmen pegawai ada ditindaklanjuti dengan pelatihan teknis oleh baik itu yang diadakan BPSDM melalui BKD. Jadi terarah, jadi pegawai yang baru ataupun yang dipindahkan sini mereka tahu apa yang akan mereka kerjakan. Jadi selama ini kita cuma berpola, dulu ada polanya, ada pemetaan namanya. Jadi yang mau masuk ke provinsi lulus pemetaan. Sementara kalau yang sifat teknis saya ulang tadi, kalau koperasi kita pembukuan akuntansinya koperasi berbeda pula, pembukuan di UKM sama juga dengan jadi bagaimana kita supaya pegawai ini tahu dengan itu, nanti dengan kita memberi suatu pelayanan ke masyarakat apabila mereka bertanya kita bisa jawab kan. Jadi kebanyakan sekarang yang itu sudah hilang, jadi makanya koperasi UKM sudah berkembang itu. Kita berkumpul pegawai ataupun ada pegawai yang pindah di sini, kita sulit untuk pengembangan kemampuan SDM itu untuk bisa untuk berinteraksi dengan masyarakat membutuhkan kita. Selanjutnya Pak, bagaimana atasan di dinas ini memastikan bahwa setiap karyawan memperoleh kesempatan yang sama dalam pengembangan karirnya Pak? Kita tetap atasan tadi itu dia dari analisis itu kan tanda tangan atasan tuh. Yeah. Jadi kita sudah petakan dari nanti kan melalui atasan, jadi mereka pimpinan kepala dinas nanti dia cukup apa pokoknya ini betul-betul pelatih ini ya dari situ aja dia. Tapi kalau saya bilang memang cukupkan lah atasan dimanapun pasti pingin besarnya atasan itu kan di anak buahnya. Iya. Nah, jadi bagaimanapun dia tetap ada dukungan. Adalah supportnya ya Pak. Bagaimanapun dana di PTN kita tetap mengajukan terus kita itu. Oke Pak. Mungkin ini pertanyaan terakhir Pak. Bagaimana dinas ini menangani masalah kinerja yang rendah atau ketidakcocokan antara karyawan dengan tugasnya Pak? Kita berusaha, kalau sekarang kita berusaha sharing aja. Kalau Bapak dulu basic Bapak dari transmigrasi masuk ke tenaga kerja, masuk ke sini. Jadi sebetulnya bagaimana kita bisa menyerap ilmu dari orang-orang yang terdahulu daripada kita. Jadi intinya sekarang baik itu dimanapun atau di khususnya ini, itu cuma keinginan pegawai aja sekarang. Karena dia mau mempelajari secara mandiri atau sama orang yang sudah lama di situ. Itu polanya sekarang kebanyakan. Jadi Ya, sebetulnya kita ini juga kayak tadi ada pelatihan dan semua. Ya. Karena kita batasan itu ya dengan cara itu kita bisa coba itu bagaimana kita bisa menangani masalah ini, kita belajar dari itu. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya Pak. Mungkin hanya itu beberapa pertanyaan yang kami ingin dapatkan dari Bapak.